Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Freaky Paper. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Skyfall. Jadi film Skyfall ini masih merupakan bagian dari franchise James Bond dan merupakan film ketiga dari serial James Bond versi Daniel Craig, serta merupakan sequel langsung dari film Quantum of Solace. Buat kalian yang belum nonton Quantum of Solace, videonya ada di kolom deskripsi. Jadi sedikit informasi tentang film Skyfall. Film Skyfall sendiri adalah sebuah film yang rilis pada tahun 2012 lalu dan merupakan salah satu karya sutradara terkenal yaitu Sam Mendes. Film ini juga dibintangi aktor dan aktris kenamaan seperti Daniel Craig, Naomie Harris, hingga Judi Dench. Menceritakan tentang percobaan pembunuhan M, ketua dari MI6, oleh salah satu mantan agen rahasianya. Bisakah James Bond menghentikannya? Gak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini langsung dibuka dengan adegan pengejaran yang dilakukan James Bond dan rekannya Yves Moneypenny terhadap seorang penjahat bernama Patrice. Bond mengejar pria tersebut karena ia membawa hard disk berisikan data daftar teroris paling dicari oleh organisasi NATO. Pengejaran dilakukan di sebuah negara bernama Maroko. Di sini seperti biasa yang sudah menjadi ciri khas film-film James Bond sebelumnya, kejar-kejaran seru terjadi. Kebut-kebutan menggunakan mobil dan motor di tengah keramaian orang, bahkan hingga menaiki atap kereta api mewarnai sekuen ini. Sampai pada akhirnya, adegan terhenti di sebuah terowongan kereta, di mana Yves dan Bond terpisah. Yves yang kini berada di sebuah bukit, berusaha menembak Patrice menggunakan sniper, namun dia ragu karena takut mengenai Bond yang ada di dekatnya. Tetapi, karena terdesak oleh M yang ada di markas pusat, Yves pun langsung melepaskan tembakannya. Sayang sekali, peluru itu malah mengenai Bond. Bond kemudian terjatuh ke sebuah sungai. Kemudian, opening film Skyfall pun dimulai. Selang beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kemudian, pasca tewasnya James Bond, M dipanggil untuk menemui seorang pria bernama Gareth Mallory. Gareth Mallory ini adalah ketua Komite Keamanan Nasional Britania Raya. Di sini, Mallory memberitahu M bahwa Perdana Menteri Inggris ingin memecat M sebagai ketua MI6. Namun, di sini M kesal dan mengatakan ia akan benar-benar mundur setelah pekerjaannya selesai. Saat perjalanan pulang menuju markas MI6, hal aneh terjadi ketika tiba-tiba komputer milik MI6 terdeteksi sedang dihack oleh seseorang. Ketika M dan asistennya tengah mencari tahu siapa dan di mana hacker tersebut berada, tiba-tiba saja M yang dihentikan polisi di tengah jalan melihat gedung MI6 meledak. M dan asistennya pun sontak kaget akan kejadian tersebut. Kemudian kita berpindah ke James Bond yang ternyata masih hidup dan sedang, ya itulah pokoknya. Oke, lanjut. Ternyata di sini Bond sedang mengasingkan diri di sebuah kota di pesisir pantai. Bond yang nampak lusuh kini terlihat seperti seorang pemabuk berat. Suatu hari, ketika ia sedang mabuk di sebuah klub, ia melihat acara TV yang memperlihatkan kabar bahwa markas MI6 diserang teroris. Sebagai warga dengan nasionalisme tinggi, Bond pun memutuskan pulang untuk membantu mereka. Lalu kembali ke M. Di sini ia yang baru saja menghadiri pemakaman korban ledakan gedung MI6 bertemu Bond yang sudah pulang di kantornya. Di sini Bond sedikit kesal karena M terlihat mengorbankannya di misi terakhirnya. Namun M tidak peduli. Idealismenya mengalahkan empati pada Bond. Untung saja Bond sudah paham dengan sifat M ini. Kemudian, M mengatakan bahwa kantor MI6 baru saja diserang teroris dan kemungkinan sang teroris mengincar M juga. Bond pun kemudian ditugaskan untuk mencari dalang di balik semua kejadian tersebut. Tanpa basa-basi, Bond pun menerima misi tersebut. Tetapi, sebelum memulai misi baru, Bond yang sempat lama menghilang diminta untuk melakukan tes lagi demi melihat apakah kemampuannya masih sama. Bond pun dibawa ke markas baru MI6 yang kini dipindahkan dan berada di sebuah bunker bawah tanah demi keamanan. Singkat cerita, Bond mengikuti tes tersebut. Saat tes fisik, Bond terlihat kewalahan meski pada akhirnya berhasil.
Namun saat tes menembak, ia terus gagal karena bekas luka di bahunya membuat tangannya gemetar. Sedangkan saat tes psikotes, Bond juga terlihat kurang meyakinkan. Tetapi pada akhirnya, Bond tetap dinyatakan lulus. Setelah tes selesai, Bond nampak menyayat bekas luka di bahu kirinya, yang ternyata terdapat bekas peluru milik Patrice, pria yang sempat ia kejar di Maroko. Bond pun meminta orang MI6 untuk menganalisa peluru tersebut. Setelah dianalisa, informasi didapat bahwa peluru tersebut benar milik Patrice, dan ternyata setelah dilacak, diketahui Patrice sedang ada di Hong Kong. Setelah itu, Bond bertemu dengan Mallory. Di sini, Mallory berkenalan dengan Bond dan sempat meremehkan Bond karena ia melihat sendiri proses tes Bond tadi yang kurang meyakinkan. Meski demikian, Bond tetap teguh dan melanjutkan misi yang diberikan kepadanya. Tetapi sebelum pergi ke Hong Kong, Bond bertemu dengan Q terlebih dahulu. Q ini adalah seorang ahli cyber dari MI6 yang sangat-sangat pintar. Di sini Q memberikan Bond sebuah radio kecil untuk kondisi darurat dan juga sebuah pistol canggih yang hanya bisa digunakan bila dipegang oleh tangan Bond. Singkatnya, Bond kini sudah ada di Hong Kong, dan dia langsung mencari Patrice. Saat sudah bertemu, sesuai pekerjaannya, Bond langsung memata-matai Patrice sampai ke sebuah hotel. Di hotel ini, nampak Patrice sedang menyusun rencana pembunuhan kepada seseorang. Bond sengaja menunggu, melihat siapakah target Patrice. Setelah Patrice selesai dengan misinya, Bond langsung menyerang Patrice dari belakang. Perkelahian terjadi dan berjalan sengit, sampai akhirnya Bond berhasil memojokkan Patrice dan mulai mengancamnya dengan sebuah pertanyaan, "Siapa kau dan untuk siapa kau bekerja?" Tapi, sebagai seorang agen kotor, Patrice enggan menjawabnya dan memilih terjun dari atas gedung untuk mati. Bond pun kesal karena kini ia tak bisa menggali informasi apapun dari Patrice. Tetapi sebelum pergi, ia melihat seorang wanita yang kemungkinan ada hubungannya dengan orang yang dibunuh Patrice tadi. Setelahnya, Bond didatangi oleh Eve yang ternyata tahu soal target yang dibunuh Patrice tadi. Bond pun bersama Eve pergi ke sebuah tempat judi. Sesampainya di sana, Bond yang mengamati sekitar akhirnya bertemu perempuan yang ia lihat tadi saat mengejar Patrice. Bond pun kemudian berbincang-bincang bersama perempuan tersebut yang ternyata bernama Severin. Dari obrolan tersebut, Bond pun tahu kalau atasan atau bos dari Severin ini bukan orang sembarangan, dan Bond pun tahu kalau ia sudah diincar oleh anak buah dari bos Severin. Bond pun lantas meminta bantuan Severin untuk bertemu dengannya. Severin pun mengiyakan karena memang ia juga ingin kabur dari bosnya itu. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan para anak buah bos dari Severin, Bond pun menyusul Severin ke tempat yang sudah mereka tentukan. Setelah bertemu Severin di sebuah kapal, Bond pun melakukan, ya kalian tahu sendirilah pokoknya. Singkat cerita, Bond dan Severin pun dibawa oleh anak buah bos dari Severin ke sebuah pulau, di mana pulau tersebut ternyata sebuah pulau terbengkalai. Di sini Bond dan Severin terpaksa berpisah karena Bond akan bertemu bos dari Severin, sedangkan Severin entah akan dibawa kemana. Beberapa saat menunggu, akhirnya Bond pun bertemu dengan seorang pria bernama Tiago Rodriguez, atau bisa kita panggil Silva. Dia pun langsung mengaku bahwa ia adalah dalang dari ledakan gedung MI6 dan ia juga sedang mengincar M untuk dibunuh. Silva sendiri adalah mantan agen MI6 di masa lalu yang usut punya usut, ia dicampakkan karena gagal dalam sebuah misi. Silva pun dendam dan berniat menghancurkan MI6 dengan kemampuannya sebagai mantan seorang spesial agen. Silva masuk ke kategori agen spesial karena ia sangat pandai, tak hanya saat menggunakan senjata api, juga dalam hal-hal seperti cyber dan juga hacking. Selain itu, Silva juga di sini berusaha mempengaruhi Bond dengan mengatakan bahwa M adalah pembohong. Dengan kemampuan hackingnya, ia pun tahu kalau sebenarnya Bond gagal dalam tes tadi, dan ia tetap dikirimkan ke misi ini karena M tahu Bond akan gagal dan mati. Meski demikian, Bond sama sekali tak terpengaruh dengan ucapan Silva.
Untuk membuktikan ucapannya, Bond pun diajak Silva keluar dan melakukan tes ulang dengan menembak sebuah objek berupa gelas kecil yang ada di atas kepala Severin. Ya, Severin yang berkhianat sekarang diikat dan dijadikan sasaran tembak oleh Silva. Bond yang tahu akan meleset, akhirnya memberontak. Ia kemudian berhasil menjatuhkan anak buah Silva dan memojokkan Silva. Awalnya Silva ragu karena Bond hanya sendiri dan tak mungkin ia bisa melawannya. Tapi berkat alat yang diberikan Q tadi, Bond berhasil memanggil pasukan tentara Inggris untuk menangkap Silva. Singkat cerita, Silva kini sedang dikurung di penjara MI6. Saat bertemu Silva, M berpura-pura tak kenal dengan Silva. Tapi kemudian, Silva di sini sedikit membeberkan hal buruk yang sudah dilakukan M kepadanya, termasuk fakta bahwa M sudah membuatnya cacat wajah. Akan tetapi, M sama sekali tak bergeming di sini. M pun mengatakan bahwa Silva akan segera dihukum mati. Setelah itu, M pun bergegas ke tempat Perdana Menteri untuk melakukan meeting. Kemudian, ia meminta Bond dan Q untuk mengecek apa yang ada di dalam komputer milik Silva. Lewat proses yang rumit, Bond dan Q akhirnya tahu isi komputer Silva adalah sebuah peta dan jaringan rel kereta bawah tanah. Tetapi, saat sedang mencari alasannya, tiba-tiba saja pintu semua ruangan terbuka, yang langsung menyadarkan Bond kalau Silva berhasil kabur. Bond pun bergegas mengejar Silva, sedangkan Q ternyata baru sadar bahwa tindakannya tadi men-trigger beberapa pintu terbuka dan dimanfaatkan Silva untuk kabur. Bond pun terus berusaha mengikuti Silva yang kini sudah menyamar sebagai seorang anggota polisi di sebuah stasiun. Sempat tertinggal, Bond akhirnya bisa mengejarnya masuk ke kereta. Sangat disayangkan, ketika keluar dari kereta, Bond pun kehilangan jejaknya karena terlalu banyak orang di sana. Bond sempat berhasil mengejar Silva, tetapi sekali lagi ia berhasil kabur dengan meruntuhkan terowongan. Setelah kabur dari Bond, Silva pun kemudian kini sedang menuju ke tempat Perdana Menteri Britania Raya untuk membunuh M yang sedang mengadakan rapat di sana. Bond pun tak tinggal diam, dia langsung sekuat tenaga mengejar. Tapi sayang, Bond terlambat. Silva sudah sampai duluan dan membuat kekacauan di sana. M di sini hampir tertembak. Namun beruntung, ia masih diselamatkan oleh Mallory. Lalu beberapa saat kemudian, Bond pun datang. Kemudian baku tembak pun terjadi. Sebelum akhirnya, baku tembak itu selesai dengan Bond yang memutuskan menembak sebuah fire extinguisher agar Silva kesulitan. Silva pun memutuskan kabur. Sementara Bond yang tahu kondisi M semakin berbahaya, lantas memutuskan membawa M ke tempat yang lebih aman. Bond lalu bekerja sama dengan Q untuk membuatkan rute agar yang mengejarnya hanyalah Silva. Dengan kata lain, Bond menggunakan M sebagai umpan untuk membunuh Silva dan menyelesaikan misi ini. Jadi gantian ya, biasanya Bond yang dijadikan umpan oleh M, sekarang malah M atasannya sendiri yang dia jadikan umpan. Konyol juga James Bond ini kan. Singkat cerita, menggunakan mobil Aston Martin kesayangannya, Bond membawa M ke sebuah tempat bernama Skyfall di negara Skotlandia yang merupakan tempat Bond dibesarkan. Bond dan M lalu masuk ke sebuah rumah tua dan bertemu seorang pria bernama Kincaid, penjaga Skyfall yang juga sudah mengenal Bond sejak kecil. Bersama Kincaid, kini Bond pun membuat beberapa perangkap untuk Silva dan anak buahnya yang akan segera datang. Di tengah-tengah, Kincaid memberitahu satu jalan keluar rahasia untuk digunakan saat darurat kepada M. Singkatnya, semuanya sudah siap. Lalu para anak buah Silva pun akhirnya datang. Di sini jebakan yang dibuat Bond dan Kincaid ternyata ampuh. Bond, M, serta Kincaid pun terlibat baku tembak dan sukses melumpuhkan semua anak buah Silva yang datang. Tapi ternyata Silva hanya menggunakan itu sebagai sebuah decoy atau pengalih perhatian. Silva sendiri datang menggunakan helikopter tempur dan langsung menggempur rumah Bond dengan machine gun dan beberapa granat. Perlahan, rumah tersebut hancur. Bond kemudian meminta Kincaid membawa M kabur lewat jalan rahasia tadi. Kincaid menurut. Ia langsung membawa M kabur. Tapi di sini diketahui ternyata M mendapat luka tembak di perutnya tadi dan ia nampak tak baik. Meski begitu, M merahasiakannya dari Kincaid. Kembali ke rumah,
Bond pun membuat sebuah bom menggunakan 2 buah tabung gas besar yang ada di dalam rumah tersebut. Ia lalu menyalakan sumbunya dan kabur lewat bawah tanah. Kerja keras Bond berhasil. Bom meledak hebat dan melukai pilot helikopter. Rumah tersebut kemudian benar-benar hancur lebur usai helikopter tadi meledak di atasnya. Beruntung Bond selamat. Tapi sayangnya di sini ledakan tadi tidak membunuh Silva. Kemudian, ketika sedang memperhatikan sekitar, Silva melihat sebuah senter di kejauhan. Yang ia sadari itu adalah M yang sedang kabur. Tanpa berpikir panjang, Silva langsung mengejarnya, sedangkan Bond di belakang juga langsung berlari menyelamatkan M. Sempat dihadang dengan dijatuhkan ke danau es, Bond masih berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan M dan Kincaid yang sudah sampai di sebuah chapel atau gereja, dikagetkan dengan Silva yang akhirnya bisa mengejarnya. Silva pun sudah menodong pistol ke kepala M. M sendiri sudah pasrah. Tapi, di saat-saat terakhir, Bond datang dan langsung menusuk pisau ke punggung Silva. M pun selamat dan Silva akhirnya terbunuh. Namun sangat disayangkan, luka yang ada di perut M tadi terlalu banyak mengeluarkan darah. Pada akhirnya M pun ikut terbunuh dalam insiden tersebut dan membuat Bond sangat-sangat sedih. Lalu di akhir film, Bond yang selesai menghadiri pemakaman M didatangi Eve dan ia diajak Eve ke markas M yang baru. Kini Eve pun sudah berubah posisi, yang tadinya seorang agen lapangan, kini dia menjadi sekretaris di markas MI6. Sementara itu, Bond dipanggil Mallory ke ruangannya. Di sini, Mallory secara resmi memperkenalkan diri sebagai M yang baru dan juga ketua MI6 yang baru. Setelah itu, film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Skyfall. Menurut gue pribadi, ini adalah salah satu film James Bond terbaik karena sekuen aksinya sangat komplit dan dari sisi cerita sangat to the point tanpa mengandalkan banyak twist. Film ini sangat cocok untuk kalian para pencinta film aksi karena jalan ceritanya nggak muter-muter. Gue pribadi memberikan film ini skor 8/10. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Jangan lupa like dan share video ini serta subscribe channel ini. Segitu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.